Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi IPA kelas 8 bab 1, yaitu gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Materi pertama akan kita mulai dengan gerak lurus. Suatu benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan, misalkan berpindah dari titik A ke titik B. Gerak lurus sendiri adalah ketika suatu benda bergerak lurus, baik itu tetap, dipercepat, ataupun diperlambat. Dalam gerak suatu benda, ada hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu, sehingga menghasilkan rumus gerak benda. Rumus gerak benda adalah V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Berikutnya adalah tentang percepatan. Dalam gerak, suatu benda tidak selamanya selalu dengan kecepatan yang tetap. Ketika suatu benda mengalami perubahan dalam kecepatannya, itu disebut sebagai percepatan. Nah, percepatan sendiri ada dua, yaitu dipercepat dan diperlambat. Rumus percepatan yaitu A sama dengan delta V per delta T, dengan delta V sama dengan Vt dikurangi V0. A itu adalah percepatan, delta V adalah perubahan kecepatan, delta T adalah perubahan waktu, Vt adalah kecepatan akhir, dan V0 adalah kecepatan awal. Materi berikutnya adalah tentang gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Gaya secara umum dapat dibedakan menjadi gaya sentuh dan gaya tidak sentuh. Gaya sentuh contohnya gaya otot dan gaya gesek, sedangkan gaya tersentuh contohnya gaya magnet. Materi selanjutnya adalah tentang hukum Newton. Hukum Newton diciptakan oleh Isaac Newton. Hukum Newton dibagi menjadi tiga, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Hukum Newton 1 menyatakan tentang sifat inersia benda. Maksudnya adalah, benda yang tidak mengalami resultan gaya akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Sebagai contoh, ketika kita sedang berada dalam mobil yang bergerak, kemudian mobil itu tiba-tiba berhenti, maka badan kita akan tersentak atau terdorong ke depan. Rumus dari hukum Newton 1 adalah sigma F sama dengan 0, di mana sigma F yaitu resultan gaya. Berikutnya adalah hukum Newton 2. Hukum Newton 2 menyatakan bahwa percepatan gerak sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, namun berbanding terbalik dengan masanya. Sebagai contoh, ketika naik angkutan umum, ada banyak penumpang yang memberikan massa kepada mobil, sehingga memberikan pengaruh kepada percepatan mobil tersebut. Rumus hukum Newton 2 adalah A sama dengan sigma F per M, di mana A adalah percepatan, sigma F adalah resultan gaya, dan M adalah massa. Selanjutnya adalah hukum Newton 3. Hukum Newton 3 menyatakan bahwa ketika benda mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua tersebut akan memberikan gaya yang sama besar pada benda pertama, namun berlawanan arah. Sebagai contoh, ketika kalian memukul tembok dengan sekuat tenaga, maka tangan kalian akan merasakan sakit. Ini dikarenakan kalian menerima gaya yang sama sebesar gaya yang kalian keluarkan sendiri. Rumus dari hukum Newton 3 adalah F aksi sama dengan negatif F reaksi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sistem gerak manusia. Sistem gerak manusia terdiri dari rangka, sendi, dan otot. Sistem rangka adalah suatu sistem organ yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup. Rangka manusia dibentuk dari tulang tunggal atau gabungan yang ditunjang oleh struktur lain seperti ligamen, tendon, otot, dan organ lainnya. Secara umum, tulang manusia dewasa terdiri atas 206 tulang. Tulang memiliki fungsi, yaitu memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita, melindungi organ dalam, dan tempat menempelnya otot. Pada jenis tulang tertentu, tulang dapat berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Tulang memiliki struktur, yaitu periosteum, sumsum putih tulang, pembuluh darah, tulang kompak, dan tulang spons. Bentuk tulang pada manusia dibedakan menjadi 4, yaitu tulang panjang, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Selanjutnya kita akan membahas tentang sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antar tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Sendi sendiri dibagi menjadi 5, yaitu sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi geser. Sendi peluru adalah sendi yang dapat digerakkan dengan sangat bebas. Contohnya,
sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat. Sendi engsel adalah sendi yang mempunyai gerakan satu arah, contohnya sendi pada sikut dan lutut. Sendi pelana adalah sendi yang dapat bergerak kedua arah, yaitu ke belakang dan ke samping, contohnya sendi pada pangkal ibu jari. Selanjutnya sendi geser. Sendi geser adalah sendi yang dapat bergerak kedua arah, yaitu ke depan dan ke belakang. Contohnya, sendi pada tulang pergelangan tangan dan kaki. Selanjutnya adalah tentang otot. Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh, sehingga otot juga disebut sebagai alat gerak aktif. Otot yang bekerja di bawah kesadaran adalah otot yang bekerjanya dapat kita kendalikan. Sedangkan otot yang bekerja di luar kesadaran adalah otot yang tidak dapat kamu kendalikan secara sadar. Contoh gerakan otot yaitu pada otot bisep dan trisep, seperti gambar di bawah ini. Nah, secara umum, otot dapat dibedakan dalam 3 jenis, yaitu otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Otot rangka adalah otot yang paling banyak terdapat di dalam tubuh. Otot rangka terlihat bergaris-garis melintang, sehingga disebut juga otot lurik. Otot ini tergolong sebagai otot sadar. Otot polos terdapat pada dinding lambung usus halus, rahim, kantung empedu, dan pembuluh darah. Otot polos tergolong dalam otot tak sadar. Nah, berikutnya adalah otot jantung. Sesuai namanya, ya otot jantung adanya di jantung. Otot jantung termasuk otot tidak sadar. Selanjutnya adalah tentang gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia. Contohnya yaitu riketsia, osteoporosis, artritis, fraktura, kifosis, lordosis, dan skoliosis. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem gerak pada hewan. Seperti yang kita ketahui, hewan itu ada 3 habitatnya, air, udara, dan di darat. Hewan yang hidup di air memiliki bentuk torpedo atau disebut juga streamline. Bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh meliuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak dalam air. Hewan yang bergerak di udara memiliki tantangan utama, yaitu gravitasi. Maka dianugerahi dengan sayap. Sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan, serta otot yang kuat. Sayap memiliki struktur yang dinamakan airfoil. Airfoil ini menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung. Untuk hewan yang hidup di darat, memiliki otot dan tulang yang kuat. Pada hewan di darat, tidak ada bedanya dengan manusia yang bergerak. Materi selanjutnya adalah tentang sistem gerak pada tumbuhan. Berdasarkan asal datangnya rangsangan, gerak pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Gerak endonom adalah gerak yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Gerak higroskopis adalah gerak yang diakibatkan perubahan kadar air dalam sel tumbuhan. Dan gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Untuk gerak esionom, itu masih dibagi lagi menjadi 3 macam, yaitu gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dari luar. Gerak yang mendekati arah rangsangan disebut tropisme positif, sedangkan gerak yang menjauhi arah rangsangan disebut tropisme negatif. Macam-macam gerak tropisme yaitu fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, tikmotropisme, dan kemotropisme. Berikutnya gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Gerak nasti adalah gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, ada beberapa macam gerak nasti nih, yaitu seismonasti, niktinasti, fotonasti, dan termonasti. Mungkin untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini hingga selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.